Baru-baru ini gue baca sebuah komentar yang keren banget asli sumpah. Dari seorang pejuang berhenti PMO yang pada akhirnya sadar gimana kecanduan PMO itu merenggut energi fisiknya selama ini. Mari kita baca dulu komentar itu gimana biar lu paham sama konteksnya itu seperti apa. 40 hari tanpa PMO, kekuatan badan badak banget di kelas berat. Badan gue di 55 kg ini bisa didorong angkong berat hampir 100 kg, kaki kuat, tangan kuat, pinggang anti pegel, stamina banyak dibuat kerja bangunan. Yang bolak-balik naik turun bawa angkong susah, capek dan gak ngerasa capek, tapi semua ini didapat dibarengi dengan latihan fisik, ya jangan enggak. Tapi emang bener sperma itu sebenarnya kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Banyak orang hebat tercipta dari puasa ejakulasi ini. Sebab ini kenapa film biru diciptakan itu untuk menghambat energi luar biasa kita yang tersembunyi ini. Shout out to Kun Fayakun yang udah ngetik komentar yang sangat keren ini. Komentar kayak gini nih yang harusnya lu resapi secara dalam-dalam. Jangan cuma dibaca sekilas terus habis itu 10 menit kemudian udah lupa. Kalau perlu bahkan di screenshot biar lu bisa baca ulang terus tiap hari karena maknanya kena banget. Seperti yang tadi dia bilang, sperma itu sebenarnya kekuatan tersembunyi banyak orang hebat tercipta dari puasa ejakulasi ini. Contohnya siapa? Nikola Tesla, Isaac Newton, Leonardo da Vinci. Bahkan gue bertahu juga sekelas Justin Bieber juga pernah semen retention, no S3X selama setahunan lebih karena dia sadar terlalu terjerumus ke jurang materialisme dan hedonisme dan pengen mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Jadi untuk tujuan spiritual. Dia bilang sebagai persiapan juga ini buat nikahin istrinya yang sekarang si Hailey Bieber. Mereka orang-orang keren ini ngerti gitu kekuatan dibalik puasa ejakulasi buat menjernihkan pikiran, buat menjernihkan mental. Dari mental yang jernih, kekuatan fisik pun ikutan naik. Badan jauh terasa lebih seger dan berenergi. Mental dan fisik keduanya saling berhubungan erat. Udah kayak koin yang ada dua sisinya. Mental bagus, fisik pasti bagus juga. Mental lemes, badan pun ikutan lemes juga. Lu PMO setiap hari atau seminggu beberapa kali 2-3 kali sehari. 2-3 kali seminggu maksudnya. Mental dan fisik pasti lemes kan, buat mikir sulit, buat kerja fisik juga sulit, udah kayak di nerf rasanya. Cukup dengan lu 40 hari stop PMO, lu udah bisa ngerasain perubahan positif yang belum pernah lu rasain selama ini. Kayak di komentar ini. Bayangin sekeren apa rasanya kalau lu berhasil stop 60 hari, 90 hari, dan selama-lamanya. Pasti berubah lu jadi seseorang yang baru. Pasti nggak pengen balik lagi. Pasti lebih milih buat stay bertahan di kenikmatan yang real ini dibandingkan harus balik ke kondisi sebelumnya sebagai loser, budak akan kenikmatan palsu. Nggak ada yang salah sama sekali sama yang namanya mengincar kenikmatan. Kita para cowok berhenti PMO karena pengen mengincar kenikmatannya kan. Kenikmatan yang real tapi. Kenikmatan dimana sehari-hari itu rasanya damai, tenang, positif, stabil secara emosi, nggak gampang stres. Ini yang pengen lu capai dan sama sekali nggak ada salahnya lu mengincar kondisi kenikmatan yang real ini. Ini kondisi yang natural, yang alami, yang seharusnya setiap orang, setiap manusia itu rasain sehari-harinya. Perasaan yang dominan, hidup chill, relax, santai, itu kenikmatan yang sesungguhnya. Sementara pas lu masih rutin PMO, kenikmatannya itu palsu gitu. Enak beberapa menit doang, tapi habis itu stresnya bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari kemudian. Ketika lu menjalani hari-hari itu dihantui sama perasaan guilt, perasaan bersalah, malu sama diri sendiri karena lemah, karena merasa kotor, karena terus termakan sama jebakan hawa nafsu, hasrat tubuh yang memberi kenikmatan palsu. Ini namanya bukan kenikmatan, tapi penderitaan. Tentu di 40 hari lu stop PMO, lu juga merasakan apa yang namanya withdrawal symptoms. Fase lesu, fase agak depresi gitu, dimana ini efek normal dari lu meninggalkan suatu habit buruk yang udah menjadi identitas selama ini. Tapi yang mesti dipahami juga, fase depresi akibat withdrawal symptoms ini tidak sama kayak badan lu rasanya lemes dan terkuras setiap kali abis PMO. Kalau abis PMO itu kan lemes yang kosong rasanya. Kayak di tubuh lu itu secara energi bener-bener abis, bener-bener terkuras. Lu merasa kosong dan hampa. Sementara kalau lemes di fase withdrawal symptoms itu, lu tetap merasa ada energi gitu di dalam. Lu nggak merasa kosong, sperma lu masih tersimpan secara utuh. Lu tetap merasa punya kekuatan dan potensi. Ibaratnya kayak
pistol yang ada pelurunya dan yang nggak ada pelurunya di dalam, yang kopong. Lemes pas abis PMO itu pelurunya nggak ada. Kekuatan terdalam lo, kekuatan terbesar lo yang berasal dari sperma, energi kehidupan itu udah hilang, terbuang. Tapi kalau lemes pas withdrawal symptoms, lu sadar pelurunya masih ada kok, spermanya masih ada kok. Karena pelurunya masih ada, lu jadi merasa lebih pede. Kekuatan itu, potensi itu masih ada, masih aman, tersimpan, dan masih lu genggam. Withdrawal symptoms ini tuh sebenarnya upaya tubuh supaya lu balik lagi ke identitas lama sebagai cowok pecandu loser yang terus dikibuli sama hasrat tubuh dan kenikmatan palsu, guys. Sebab ini kenapa film biru diciptakan itu untuk menghambat energi luar biasa kita yang tersembunyi ini. Bener banget, asli saya sangat setuju. Coba seandainya para cowok matanya terbuka bisa memahami apa yang sebenarnya lagi terjadi di dunia modern sekarang. Kesamaan dari para cowok yang hobi gunding yang setiap hari ngakses situs P, menghancurkan otaknya berjam-jam ngeliatin layar secara tanpa sadar, itu mereka masih gagal ngeliat niat jahat atau agenda tertentu di balik fenomena kenapa situs P ini marak banget. Perbedaan antara cara pikir NPC dan main karakter itu adalah NPC ketika ngelihat suatu hal itu langsung menangkapnya secara eksplisit. Maksudnya ngelihat secara apa adanya yang terpampang di hadapannya sebagaimana adanya. Oh, nonton PRN seru, enak, gue dapet kepuasan, gue bisa memuaskan fantasi gue terhadap lawan jenis selama ini yang gue selalu tutupin, yang mana karena PRN gue tidak perlu berbuat nekat di dunia nyata kan. Wih mantap, ini adalah demokratisasi konten PRN, what the hell. Berbanding terbalik sama cara pikir main karakter yang selalu ngelihat hal itu secara implisitnya. Maksudnya dibalik hal yang dilihat tersebut sebenarnya ada apa sih makna di dalamnya, siapa udang di balik batunya, niatnya apa, efeknya bagi kebaikan kemanusiaan secara kolektif itu apa. Dia nggak ngelihat A sebagaimana A, tapi hal-hal yang melingkupi A itu apa gitu maksudnya. Cara pikir main karakter selalu berusaha ngelihat sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Bahasa gampangnya ya berusaha berpikir kritis, gak terima mentah-mentah gitu aja hal-hal yang dia konsumsi. Nah, film biru ini udah kayak serigala berbulu domba, menawarkan enak, seolah-olah ngasih kita kesenangan yang cepet, instan, dan quick, padahal aslinya supaya lu terus stuck di kondisi identitas lama, kondisi lemah secara mental dan juga fisik. Biar apa? Biar lu gampang digiring, biar lu terus ada di zona survival, di frekuensi negatif, frekuensi rendah, biar lu gampang dikontrol seperti domba. Dulu ada seorang penyair Romawi kuno bernama Juvenal bilang gini, "Give them bread and circus and they will never revolt." Yang artinya, beri mereka roti dan hiburan dan mereka tidak akan pernah memberontak. Film biru PMO itu ya roti dan hiburan di zaman modern ini. Oke, thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Apa yang gue bahas di video kali ini itu masih belum seberapa dengan apa yang bakal lo dapetin di ebook gue panduan lengkap berhenti PMO permanen. Contohnya di sini gue bahas timeline lengkap secara detail banget dari D0 hingga D90, zona merdeka, proses berhenti PMO itu gimana sih rasanya di setiap timelinenya, di setiap rentang waktunya. Apa aja yang mesti dilakuin biar terus konsisten, biar terus nggak relapse di setiap fasenya. Mencapai 90 hari bersih ini krusial banget. Dimana di sini identitas baru sebagai cowok yang udah nggak lagi memperoleh kenikmatan dari PMO itu bakal tercipta kuat di sini. Lu membuang identitas lama sebagai cowok yang masih ngelakuin PMO yang memperoleh kenikmatan dari PMO. Of course tentu prosesnya berat selama 90 hari ke depan. Tapi tenang, di ebook ini gue pandu apa aja yang harus dilakuin step by stepnya di setiap fase timelinenya. Link ebook ada di deskripsi.